Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pengguna AC, video kali ini kita akan belajar mengenai cara mencari kebocoran pada unit AC ya. Kebocoran ini maksudnya di sini kebocoran freon ya, bukan kebocoran air atau netes air, tapi freon bocor. Jadi banyak sekali keluhan AC nggak dingin karena bocor. Nah, di sini udah gue siapin unit contohnya ya. Ini AC-nya contohnya ya, contoh instalasi AC. Untuk kita praktek mencari titik bocornya ya, titik bocor freonnya. Nah, di sini teman-teman harus mengenali dulu ciri-ciri AC yang freonnya bocor ya. Pertama, teman-teman kenalin dulu. Di antaranya yaitu pipa kecilnya ngeblok es ya. Nah, di sini kan ada samping AC ini. Ada pipa kecil, pipa gede. Sama kayak semua AC itu ada pipa kecil, pipa gede di sampingnya itu ya, di samping outdoornya ini. Pipa tekan atau pressure yang kecil ya, yang gede ini pipa hisap ya. Pipa hisap. Nah, biasanya ciri-ciri freon bocor itu pipa kecilnya ini ngeblok es, teman-teman. Pipa kecil nih, kan pipa kecil nih. Pipa kecilnya ini ngeblok es atau ada saljunya. Nah, itu biasanya karena kebocoran freon ya, ada kebocoran freon. Pada saat kompresor dihidupin ini ya, pada saat kompresor dihidupin, itu pipa kecilnya ngeblok es atau ada saljunya. Nah, itu besar kemungkinan karena ada kebocoran. Tekanan freonnya kurang. Nah, kalau dia ngeblok es itu freon masih ada tapi hanya separohnya, biasanya separohnya ya teman-teman. Kalau misalkan R32, nah itu biasanya tekanan di angka 60 70, nah itu biasanya ngeblok es atau ada saljunya putih-putih di sini. Nah, itu contohnya ya, contohnya itu indikasi ada kebocoran freon. Atau pada saat kompresor nyala, pipa kecil ini kering sama sekali ya, atau kedua pipa ini kering sama sekali. Nah, itu bisa jadi ada kebocoran dan freon sudah habis. Kalau dia udah kering itu berarti freon udah habis sama sekali ya. Oke, setelah mengenali ciri-ciri ada kebocoran freon. Nah, ini kalau freonnya kurang atau freonnya habis, jelas AC-nya nggak dingin ya. Lalu gimana cara mencari kebocorannya? Nah, caranya teman-teman cabut stop kontaknya ya. Jadi biasanya kan di AC itu ada stop kontak. Di indoornya itu ada stop kontak, stop power listriknya. Cabut, teman-teman cabut, lalu langkah berikutnya kita buka semua, teman-teman. Casing indoor ini kita buka, sama casing outdoor ya. Casing outdoor ini kita buka juga. Kita buka semua. Oke. Nah, teman-teman, ini instalasinya sudah dibuka ya. Casing-casing AC-nya sudah dibuka semua. Teman-teman bikin kayak gini, teman-teman nih. Casingnya dibuka semua ya. Jadi hanya EPAP-nya aja. EPAP. Lalu pipa. Nah, pipa ini juga harus dibuka ya. Ininya, Armaflex nih. Pembungkusnya ini. Bungkus ini buka aja, teman-teman. Nanti bisa dibungkus ditutup ulang ya, dibalut ulang. Sama kayak ini nih, outdoor juga dibuka semua casing-casingnya ya. Jadi tampilannya kayak gini, teman-teman. Kelihatan kondenser sama area kompresor ya. Sebentar, gue buka balut pipanya dulu ya. Ini Armaflex pipanya ini buka aja, teman-teman, karena kebocoran, titik bocornya bisa jadi di pipa juga bisa ya. Nah, pipa ini teman-teman buka juga ya. Bisa pakai pisau cutter atau apa. Mau disobekin langsung gini juga bisa. Tapi pakai pisau cutter lebih rapi ya. Buka aja, teman-teman. Gini.
Kalau misalkan pipanya masih terbalut ductip, nggak apa-apa, disobek aja teman. Ini bisa dibalut ulang kok. Nanti selesai dibungkus ulang aja ya, di ductip ulang. Nah, jadi kelihatan semua ya. Nah, jadi gini penampakannya teman-teman. Penampakan instalasi AC-nya ya. Nah, pen ini sekiranya mengganggu, lepasin aja teman-teman. Apa-apa, lepasin ya. Dia adanya bautnya di sini, teman-teman. Bautnya, cara ngelepasnya di sini. Di bawah ini ada bautnya. Nah, ya, nih buka dua baut ini, langsung angkat. Satu lagi. Nah, tinggal angkat, set. Nah, gitu ya. Dilepas saja. Ini kabelnya bisa dilepas atau bisa dibiarin gini aja, melepas boleh. Nih, tinggal cabut. Nanti ingatin aja ya posisi kabelnya. Yang hitam ini di sini, yang biru di sini, yang merah di sini. Ingatin ya. Atau dipoto sebelum dilepas bisa, biar teman-teman ingat. Nah, gitu. Baru kita taruh ya. Nah, jadi gampang kan kita ngelihat apa posisi kondensernya. Nah, di sini sebelum kita cari titik bocornya, teman-teman harus pahami bagian mana aja yang dilewati oleh freon ya. Jadi bocor itu bisa di mana aja ya, teman-teman. Bukan hanya di pipa, bukan hanya di indoor. Jadi gini, teman-teman. Nih, bagian yang dilewati freon itu, nah ini sebaiknya dilepas juga ya. Agak mengganggu ya. Mana ini bukanya? Sini. Yang penting nanti ingatin ya cara pasangnya lagi. Lepasin ini juga, lepasin ya teman-teman, kabel di atas kompresor ini lepasin. Jangan lupa teman-teman ingetin, atau teman-teman sebelum dilepas teman-teman foto dulu ya, karena posisi kabel ini nggak boleh kebalik, nggak boleh kebalik-balik ya, antara ini kan CSR-nya. Jadi antara starting, common, sama apa namanya running ini nggak boleh kebalik ya, harus di posisinya masing-masing. Yang paling aman sih teman-teman foto aja dulu, foto ya sebelum dilepas. Nih kalau posisinya kebalik nggak bisa, kompresornya nggak, aduh, kompresor nggak bisa nyala ya. Nah, ini penghalang ini juga misalkan merasa terganggu, buka aja teman-teman, buka ya. Ini seng ini gampang kok itu. Cuman ada baut di sini, lalu di sini, sama di bawahnya ya, buka aja. Nah, setelah semuanya udah dibuka ya teman-teman, teman-teman pahami jalur mana aja yang dilewati freon. Jadi gini teman-teman, ini kompresor memompa freon lewat sini, set, sini, dari sini terus ke kondenser sini. Nah, kondenser ini, kondenser ya, namanya kondenser ini nih, yang ada kisi-kisi ini. Nah, ini pipa-pipa ya teman-teman, ini pipa semua. Jadi freon juga lewat sini ya, dari kompresor lalu ke sini, sini, terus lalu dari kondenser ini ke kapiler ya, ini kapiler. Yang kecil ini namanya pipa kapiler. Setelah dari pipa kapiler ini lalu ke pipa kecil ini teman-teman. Nah, pipa kecil ini terus ditiup ya, ditekan sampai ke evaporator indoor. Nah, sama kayak kondenser tadi.
kisi-kisi ini pipa-pipa semua ya. Si freon ngelewatin pipa-pipa EVAP ini, lalu dihisap lagi kembali ke pipa gede ini ya, dihisap lagi kembali ke kompresor. Nah, kembali ke kompresor lagi dihisap ya, teman-teman nih. Lalu masuk ke akumulator. Ini akumulator namanya. Balik lagi ke kompresor, ditiup lagi ke kondenser lagi, kapiler lagi, pipa tekan lagi, evaporator indoor lagi, balik lagi. Ya udah gitu-gitu aja terus ya, teman-teman. Jadi, selama tidak ada kebocoran, freon tidak akan habis ya, gitu-gitu aja. Bohong kalau teknisi freon mesti isi tiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu bohong ya. Jadi, freon itu selama tidak ada kebocoran, maka tidak akan habis. Nah, jadi kebocoran ini bukan hanya di pipa ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan freon bocor, terus teknisi langsung ponis, oh ganti aja Pak pipanya. Nah, itu salah ya, itu tebak-tebakan. Teknik itu ilmu pasti. Jadi harus dengan pasti dicari kayak gini, teman-teman. Jadi kita tahu kalau dicari kayak gini, oh ternyata yang bocor EVAP, oh yang ternyata benar bocor di pipa atau di kondenser atau di badan kompresor juga bisa bocor ya. Di badan kompresor di sini juga bisa bocor, di area karatan ini, di atas kompresor ini juga bisa bocor, badan ini juga bisa bocor. Jadi kita kerja nggak 2 kali ya, kalau dicari gini ya udah pasti ya. Jadi kita cari dulu bocornya, benar-benar pasti di mana titik bocornya. Kalau teman-teman misalkan AC-nya bocor, terindikasi bocor, lalu teknisi nggak cari kayak gini, nggak cari titik pasti bocornya, lalu langsung menyarankan untuk ganti pipa. Nah itu tebak-tebakan, konsumen atau pengguna AC itu dijadikan bahan percobaan. Jadi kalau misalkan langsung, oh Pak ini ganti pipa aja, ini bocor ganti pipa. Iya kalau benar di pipa, kalau ternyata bocornya bukan di pipa, nanti teknisi akan menyarankan untuk ganti evaporator indoor atau ganti indoor ya. Ternyata di indoor juga setelah diganti masih ada bocor, lalu teknisi menyarankan, biasanya ini polanya ya, menyarankan untuk unit AC-nya dibawa ke bengkelnya mereka. Nah pada saat AC dibawa ke bengkel mereka, itu teknisi bisa dilama-lamain pekerjaannya agar terkesan susah ya pekerjaan itu. Padahal ini gampang kok, nyari kebocoran itu gampang sebenarnya. Atau bisa juga nanti ujung-ujungnya teknisi untuk menyarankan tukar tambah unit AC dengan punya mereka. Atau menyarankan ganti AC. Biasanya pola-polanya seperti itu. Lalu unit AC yang teman-teman punya, pengguna AC, akan ditawar dengan harga ronsok. 100.000, 200.000, 300.000 ya. Atau diminta. Diminta oleh teknisi dengan alasan hanya untuk display bengkel ya. Display bengkel, karena AC ini juga nggak bisa dipakai. Alasan teknisi, padahal itu masih bisa dibenerin ya. Nah itu jangan terjebak oleh teknisi seperti itu. Oke, kita cari setelah kita ketahui bahwa kebocoran bisa di mana aja, bukan hanya di pipa. Kita sekarang mencari titik bocornya, mulai mencari titik bocornya. Teman-teman, sekarang kita akan mulai mencari titik bocornya ya. Nah, di sini cara kita mencari titik bocor ini, intinya gini teman-teman. Intinya anggap ini kayak ban aja ya, ban motor atau mobil ya. Tapi freon itu tidak bisa disamakan dengan angin ban atau mobil ya. Tapi dalam teknik mencari kebocorannya bisa kita samakan. Nah, kalau ban kan nyari kebocorannya dikasih tekanan udara di dalam ban itu. Nah, sama kayak AC. AC kita kasih tekanan juga ya. Jadi di dalam pipa ini, di dalam kondenser, dalam indoor itu kita kasih tekanan. Tekanan, teman-teman. Nah, tekanan ini bisa teman-teman gunakan kompresor bekas. Kompresor bekas kulkas ya. Nanti kompresor ini kan bisa ngompa udara. Nah, kita bisa kasih pada saat kita nyalain kompresor ini di ujung satunya ini kita kasih pentil nanti kan dia niup. Nah, satu lagi kita sambungkan ke sini teman-teman. Ini sambungkan ke sini ya, ke pentil AC ini. Pentil pipa port pengisian freonnya ya. Nah, ini cara yang murah. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai freon, sayang freonnya mahal gitu ya, bisa pakai angin. Atau kok teman-teman punya kompresor angin, itu juga bisa dipakai ya, sama kayak kompresor ini, kompresor angin. Atau teman-teman punya kompresor bekas kulkas, bekas AC juga bisa kayak gini teman-teman. Nah, kompresor bekas ya, dimodif, dikasih pentil, di ujungnya kasih pentil kayak gini. Ini gue tutup ya, ini pentil sebenarnya aslinya. Nah, kompresor bekas ini juga bisa dipakai untuk vakum AC ya. Pakai untuk memakum AC. Sama kayak kompresor kulkas ini juga bisa dipakai buat vakum AC. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah tersambung, kita bisa kasih tekanan. Atau nanti teman-teman ganti dengan freon. Bisa ya. Freon.
tekanan freon. Ini ada freon di dalamnya, freon ini kan ada tekanan. Nah, nanti berarti ujung manifold ini tinggal ditancepin ke sini, ke freon ini. Lalu buka freonnya dan kasih tekanan naik ya, tekanan naik ke sini. Nah, ini cara mencari kebocoran tanpa melepas unit AC-nya ya, tanpa melepas unit AC-nya. Unit AC masih terpasang, yang kita lepas hanya casing-casingnya aja. Bisa juga nanti dengan cara direndam ya teman-teman. Nah, direndam ini berarti satu-satu ya teman-teman. Nanti unit outdoor ini kita rendam di dalam bak air, kita kasih tekanan. Sama kayak indoornya, kita lepas di sininya, di pipa sambungan ini, kita lepas, lalu kita kasih tekanan lewat pipa ini. Ini satu lagi ditutup, EVAP ini kita rendam, EVAP dilepas ya. Sekarang kita belajar cara mencari kebocoran tanpa melepas unit AC-nya dulu ya. Sekarang kita lanjut ke cara mencari kebocorannya ya. Nah, di sini kita menggunakan kompresor bekas kulkas ini ya sebagai pendorongnya, sebagai pendorong udara untuk kasih tekanan. Yang pertama kita petakan dulu, kita cari area pipa sampai ke area EVAP indoor ya. Nah, caranya gini, kita tutup dulu keran valve kunci L ini ya. Kita tutup semua teman-teman, tutup semua, tutupnya gini ya, ke arah kanan, arah jarum jam itu nutup. Nah, tutup ya. Kalau dia mendem ke dalam artinya nutup. Ini sealnya udah jelek ya. Tutup. Setelah keran kunci L nya kita tutup, artinya udara yang ditiup dari kompresor ini cuman ke arah pipa sampai ke EVAP indoor ya. EVAP indoor. Dia nggak masuk ke area kondenser, area outdoor. Kita tes dulu area pipa sampai indoor. Kalau misalkan di sana di area pipa sampai EVAP ini nggak ada kebocoran, artinya kebocorannya ada di area outdoor ini ya. Atau teman-teman mau sekaligus dicari sama kondensernya, area outdoor juga bisa teman-teman. Nah, caranya teman-teman buka ya, buka semua. Oke, kita sekalian aja ya, sekaligus aja. Sekalian aja kita cari ke seluruh instalasi ya. Nah, caranya buka aja teman-teman. Valve kunci L-nya biarin terbuka aja. Sekarang kita kasih tekanan ya di dalam instalasi ini. Kita nyalain kompresornya, kita colokin. Nah, ini kompresor udah nyala ya, udah nyala. Ini dia niup udara, niup angin ya. Di sini kita lihat nih. Oh, di sini kelihatan ya. Di sini bocor nih, ketahuan ya. Jadi si valve kunci L-nya ini. Nah, di sini kita pakai sabun, cukup pakai sabun aja ya, teman-teman. Sabun, busa sabun ya. Sunlight bisa. Nah, kelihatan ya. Gelembung-gelembungnya tuh. Di valve keran kunci L ini bocor, artinya seal-nya ini udah rusak ya. Seal valve kunci L-nya ini perlu diganti. Seal-nya bisa diganti ya, teman-teman. Bisa diganti. Ganti satu set ini atau di sini digerinda terus hanya diganti karetnya aja bisa. Nah, ini udah ketahuan bocor ya di sininya. Nah, ini juga bocor. Sekarang kita tutup rapat ya. Tutup rapat. Kita cari di tempat lain. Nah, ini tekanan udah berapa tuh? 160 ya. 160. Kita bikin mentok ya sampai 200-an. Setelah teman-teman mau sampai 300, kalau belum ketemu 300 sampai 400 tekanannya. Nah, ini udah 200 ya. Kita stop dulu di angka 200. Tutup kerannya. Matiin kompresornya ya. Nah, matiin. Nah, tekanan masih di 200 ya. Sekarang kita cek. Nah, jelas di sini kelihatan loh. Tuh ya. Kayak gitu cara nyari bocor. Nah, ini artinya ini kurang kencang ya, kurang kencang. Kita kencengin. Gitu contohnya, ini cuma contoh ya. Tinggal kita kencengin ini. Sebentar, cara kencengin tangan dua nih. Harusnya ada kameramen ya.
Yang jelas di situ. Terus kita cari tempat lain lagi teman-teman. Nih kayak gini-gini dikasih sabun, kasih terus di kondenser ini kayak gini. Dikasih sabun. Kalau ada gelembung-gelembung kayak gini, nih. Gini berarti bocor ya. Nah, di sini juga teman-teman nih. Kasih semua sabun nih. Di area sini juga bisa bocor karena ini juga pipa-pipa ya. Nah, ini uben-ubennya ini juga kasih aja. Di sini juga bisa, di badan kompresor ini juga bisa teman-teman bocor. Yang pipa-pipa sampai ke badan kompresornya kasih aja sampai ada gemuk. Lalu di pipa-pipa ini kasih busa sabun kayak gini. Dia kelihatan teman-teman. Kalau ada bocor ya kayak ban aja, ban bocor ya dikasih busa sabun kayak gini. Lalu di EPAP indoornya juga di sini-sininya ya nih. Pinggir-pinggir semuanya ya. Nah, kalau teman-teman mau benar-benar pas mau enak, teman-teman bikin bak ya, direndam ya. Jadi si outdoor ini direndam, kondenser ini direndam, sama kompresornya juga direndam dalam air nggak apa-apa, direndam. Nah, caranya kalau misalkan ngerendam mau dites satu-satu, kalau direndam itu tes satu-satu ya. Ini di pipa dicopot dulu, ininya ditutup, ini ditutup, lalu kasih tekanan. Sama indoor juga gitu kalau mau direndam, berarti di sininya dilepas, pipa ini lepas. Nah, yang satu ini tutup ya, bisa lah pakai baut ada tutupnya. Lalu di ini kasih tekanan, nah, nanti direndam di dalam bak EVAP ini. Nah, itu cepat banget ketemunya ya teman-teman. Kalau ada bocor, nah kalau kayak gini kan ketahuan nih di sini nih bocornya nih. Nah, itu dia gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung udara. Tuh. Artinya tinggal kita cek di sini, apakah karena bautnya kurang kencang atau karena flaringannya pecah. Itu teman-teman. Kalau flaringannya pecah, tinggal kita flaring ulang. Kalau misalkan kurang kencang, karena kurang kencang, baut ini tinggal dikencangin lagi pakai kunci Inggris. Nah, itu teman-teman. Atau misalkan bocor di pipa sini. Nah, kalau di pipa tinggal teman-teman mau ganti pipa atau dilas. Dilas juga bisa ya. Atau di uben-uben outdoor ini. Nah, di sini juga bisa dilas ya. Dilas. Misalkan bocor di tengah-tengah sini, tengah pipa sini, ini juga bisa dilas ya teman-teman. Tapi banyak teknisi yang nganjurin ganti. Tapi itu bisa dilas teman-teman. Nah, kalau misalkan sekarang kita tadi kan pakai tekanan kompresor. Udaranya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Tadi 200, sekarang tekanannya turun jadi berapa tuh? 140 ya. Nah, jadi 140 turun ya. Artinya ini emang ada kebocoran ya. Kalau misalkan teman-teman tungguin misalkan dari 200, udah ditungguin 1 jam, 2 jam, 3 jam seharian nggak turun-turun, artinya tidak ada kebocoran ya. Nah, sekarang ini pakai kompresor bekas ya. Sekarang gimana kalau pakai freon ya? Kalau pakai freon ya tinggal copot ini. Nah, ini tinggal dipasang ya teman-teman, dipasang ke tabung freon ini. Nah, buka. Ini kan freon ada tekanannya. Nah, buka, tinggal ini buka juga. Nah, dia kan kasih tekanan tuh, dia akan naik teman-teman. Terus naik tuh. Tunggu sampai sambil kita cari ya bocornya. Tapi mungkin kalau teman-teman pikir freon mahal, nah itu tadi cara cari kebocoran ya teman-teman. Kalau apa namanya, menurut saya sih yang enak ya pakai ini, pakai kompresor bekas ini ya, atau kompresor bekas ini sama kompresor bekas AC. Kalau ini kompresor bekas kulkas. Kalau pakai freon itu ya sayang-sayang teman-teman, sayang-sayang ya apa belinya. Kalau pakai kompresor ini kan kita gratis, pakai listrik doang, angin ya, didorong pakai angin. Tekanan juga sama, bisa sampai 300, bisa sampai 400. Itu pasti ketemu teman-teman, pasti ketemu titik bocornya ya. Entah itu di EVAP, entah itu di pipa, kondenser, area kompresor. Tuh teman-teman. Kalau udah ketemu, baru dilas, perbaiki atau ganti, baru kita vakum ulang. Jangan lupa ya divakum ulang, vakum ulang. Kalau mau enak lagi sih instalasi di plasing ya, EVAP di plasing. Kalau mau cakep lagi kapiler ganti, baru divakum ulang, pastikan tidak ada kebocoran lagi. Tidak ada kebocoran lagi, baru isi ulang freon. Nah, itu tadi teman-teman cara mencari kebocoran ya, kebocoran di instalasi AC.
Kalau mau enak, teman-teman bikin bak ya. Bak itu bisa dari apa namanya itu? Terpal. Bikin kotak itu pakai bambu atau apa, tancapin di tanah, terus bikin terpal, terus isi air. Nah, teman-teman bisa rendam di sana ya, di dalam bak itu, bak bikinan itu, apa EPAP-nya, kondensernya. Lalu EPAP indoor itu teman-teman sama kayak tadi, kasih tekanan ya, kasih tekanan tinggi. Bisa dari freon, bisa dari kompresor bekas, bisa dari kompresor angin ya, teman-teman, kompresor angin. Kasih intinya itu harus kasih tekanan tinggi di dalam instalasi EPAP atau kondenser itu ya. Kasih tekanan tinggi, nanti akan kelihatan teman-teman gelembung-gelembung bocornya itu. Nah, baru tandain bocornya di mana, teman-teman las ya. Nanti cara ngelas bisa lah ya. Nanti kalau emang kurang paham cara ngelas, nanti gua ajarin cara ngelas ya. Video ini gue buat untuk pengguna AC yang ingin belajar sendiri ya, belajar sendiri mengatasi trouble-trouble pada unit AC-nya. Ya, kayak gitu teman-teman, simpelnya. Kompresor angin bisa teman-teman manfaatin untuk cari kebocoran ya, kebocoran pada AC ini. Nah, ini cuma contoh ya teman-teman. Jadi indoor pipa lurus itu cuma contoh. Nah, kalau AC teman-teman misalkan digulung-gulung di belakang outdoor, nggak apa-apa, bisa dibuka teman-teman, bisa dibuka pipanya, nanti dibungkus ulang, bisa dibungkus ulang. Atau teman-teman copotin dulu indoornya, lepasin indoornya, cari satu-satu ya, EPAP-nya dulu dicari bocornya, lalu si kondensernya cari lagi satu-satu. Pasti bisa teman-teman, pasti bisa ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Oke, gitu ya teman-teman. Sekiranya ada yang kurang paham, caranya atau ya apanya, apa yang belum ngerti, silakan tanya ya, silakan tanya di komentar. Nanti insya Allah pasti gue balas ya.